Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih mengulas game-game dari para komentatornya Chess Champion Tour dan para pesertanya kawan. Yang kita ulas pagi ini adalah game dari komentator prianya lagi, David Howell. Kali ini saat berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Mereka sebanyak 6 kali kawan bertemu dalam event resmi, yaitu dalam permainan klasik, dengan keunggulan Nakamura 1 kali menang dan sisanya 5 kali bermain remis. Game yang akan kita ulas ini adalah pertemuan mereka yang ketiga tahun 2011 silam dalam event turnamen London Chess Classic di Inggris. Kita langsung saja ke atas papan. Di sini Hikaru Nakamura mengawali permainan dengan pembukaan Inggris pion C4. Karena dia bermain di Inggris kawan, mungkin ini adalah momen untuk mengawali permainan dengan pembukaan Inggris. Pion E5 balas David Howell, kuda C3, kuda F6, pion G3 via Cento gajah pastinya kawan, dibalas dengan gajah B4. Mungkin berencana di langkah berikutnya mengeliminasi kuda dan mendorong pion maju ke depan. Di sini dibalas dengan langkah kuda F3, gajah pukul kuda C3 dipukul balik oleh pion B, dan bisa saja hitam memainkan pion E4-nya kawan meneruskan rencananya. Karena petak di E4 ini tidak ada yang menjaga dan mendapatkan penguasaan ruang di area putih, sekaligus untuk mengancam kuda. Dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan jadi seperti ini kawan. Tentu saja di awal-awal pembukaan ini permainan masih cukup berimbang. Tapi di permainan aslinya tadi kita temui pada posisi ini David Howell melanjutkan pengembangan kuda C6, Nakamura melanjutkan gajah G2, dan kedua pemain rokade di langkah ke-6 dan ke-7-nya. Hitam menggeser beteng E8, pion D3 memperkuat posisi pion C4, sekarang pion E4 menantang pion D3 sekaligus mengancam kuda. Kuda ke D4 menantang pertukaran kuda di petak pusat, tantangan ditolak. Howell memilih pion E pukul pion D3. Dipukul balik oleh pion E, selanjutnya kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion C. Mungkin terlihat kawan struktur putih ini rusak di petak pusat, tapi juga dengan adanya pion-pion yang ada di petak pusat ini, putih mendapatkan kontrol di petak-petak pusat atau area pertahanan hitam. Oleh karena itulah David Howell merespon dengan pion D5 untuk mendapatkan kontrol juga di petak pusat. Tantangan pion pusat ditolak kawan. Nakamura melanjutkan dengan gajah E3, sekarang pion H6 dan dibalas dengan pion H3. Juga memberikan kontrol di lajur G ini kawan, petak G4, hitam mengontrol petak G5. David Howell melanjutkan dengan pion B6, beteng A bergeser ke C1, menteri hitam ke D7, dan gajah putih ke petak F4. Sudah terlihat bahwa gajah ini sedang mengincar pion yang ada di petak C7 nanti dengan mendapatkan dukungan dari beteng putih. Mungkin sebelumnya pion C pukul pion D5 terlebih dahulu. David Howell merespon dengan langkah gajah B7, membiarkan pion C pukul pion D5 kawan, karena nanti bisa dipukul balik oleh kuda dan pion yang ada di petak C7 pun dilindungi oleh kuda hitam. Di sini Nakamura melanjutkan dengan langkah gajah ke E5 mengancam kuda agar struktur pion hitam nanti, jika kuda ini tidak lompat kawan, struktur hitam akan bertumpuk di lajur F nanti. Oleh karena itu kuda menghindar ke H7, sekarang pion C5. Beteng A bergeser ke C8 oleh David Howell, pion H4 untuk mengontrol petak G5 kawan agar kuda tidak bermanuver ke petak ini. Sekarang kuda bermanuver ke F8 dan raja putih ke H2. Pion B pukul pion C5, tidak langsung dipukul balik kawan. Di sini Nakamura memilih memainkan gajah ke H3, memberikan serangan bagi menteri serta beteng hitam. Diblokade oleh kuda di E6, barulah sekarang beteng pukul pion C5, memberikan pressure bagi pion yang ada di petak C7. Howell melanjutkan dengan pion F6 mengancam gajah, gajah mundur ke F4. Di sini David Howell menggeser menterinya ke D8 menghindari pin-pinan, dan Nakamura menggeser betengnya ke A5 menghindari serangan dari kuda hitam ini. Di sini kuda pun juga tidak akan berani pukul gajah ini kawan, karena hitam nantinya akan kehilangan betengnya. Dan David Howell melanjutkan dengan memainkan pion C5 menantang pion pusat putih. Juga membuka diagonal petak gelap bagi menteri menyerang beteng putih. Beteng pukul pion A7, menteri hitam ke B6,
beteng turun ke A4, barulah sekarang kuda pukul pion D4. Hitam mempunyai kuda yang cukup kuat kawan di sentral di sini, tapi posisi putih masih lebih baik karena putih masih mempunyai sepasang gajah yang mempunyai diagonal-diagonal yang terbuka seperti ini kawan. Di sini Nakamura melanjutkan menteri ke H5, menteri hitam bergeser ke C6, beteng bergeser ke peta B1. Di sini Nakamura melakukan pengorbanan pertukaran perwira kawan. Karena beteng putih ini mendapatkan ancaman dari menteri hitam, selanjutnya beteng putih akan mendapatkan gajah yang ada di peta B7. Tapi pengorbanan ini ditolak oleh David Howell. Kenapa pengorbanan pertukaran ini diterima kawan? Karena jika diterima oleh hitam, selanjutnya beteng akan pukul gajah dan nanti akan memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skak dan diikuti dengan langkah skakmat di langkah berikutnya. Mungkin untuk menghindari ancaman skakmat ini kawan, raja akan bergeser ke peta H8, memberikan tempat bagi beteng untuk bergerak ke peta G8 untuk mempick up pion G7-nya, tapi putih akan melanjutkan serangannya dengan gajah pukul pion H6. Dengan variasi ini kawan, 7 langkah lagi hitam akan kena skakmat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, David Howell tidak menerima pengorbanan beteng di A4. Dia melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke A8, menawarkan pertukaran beteng dan tawaran diterima beteng pukul beteng. Coba kita mundur lagi kawan satu langkah. Pada posisi ini, beteng pukul kuda juga merupakan langkah terbaik bagi putih. Langkah ini atau variasi ini juga merusak bagi pertahanan putih di beberapa langkah berikutnya. Tapi saya tidak akan melanjutkan variasi ini kawan, biar videonya tidak terlalu panjang. Di sini tadi Nakamura menerima pertukaran beteng, dipukul balik menggunakan beteng. Selanjutnya gajah bergerak ke G2, memberikan pressure bagi pion yang ada di peta D5. Dan direspon oleh David Howell melangkahkan kudanya ke E6. Selanjutnya Nakamura kembali melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul gajah. Dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya gajah pukul pion yang ada di D5. Dan ini merupakan serangan yang cukup mematikan kawan. Gajah mengepin kuda, juga memberikan serangan tusuk sate bagi menteri serta beteng hitam. Dan pastinya serangan seperti ini merepotkan bagi hitam. Kudanya posisinya sudah lumpuh kawan, dan pada posisi ini David Howell melangkahkan menterinya ke C8 untuk menghindari serangan gajah. Dan pada posisi ini kawan, kira-kira mana yang harus dipukul oleh gajah putih ini? Apakah kuda ataukah beteng? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik putih pada posisi seperti ini? Apakah pukul kuda dengan tempo skak atau pukul beteng sehingga nantinya komposisi perwira di atas papan kembali seimbang? Jika kalian menemukan langkah gajah pukul pion H6 ini, saya yakin elo kalian di atas 2400-an. Inilah langkah yang dipilih oleh Hikaru Nakamura, mengorbankan gajahnya. Pengorbanan ditolak, hitam memainkan betengnya ke A6, melindungi atau memperkuat posisi kudanya. Pada posisi ini kawan, jika pengorbanan ini diterima oleh hitam, selanjutnya adalah menteri ke G6 skak dan pastinya raja hanya bisa bergeser ke peta gelap, mau ke H8 nanti menteri pukul pion H6 skak dan kembali ke peta terang dan seterusnya kawan. Dan jika raja bergeser ke peta F8 akan jadi seperti ini, kuda akan tewas dan di beberapa langkah berikutnya juga pertahanan hitam akan amburadul kawan. Dan jika diteruskan juga menteri hitam akan tewas. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi David Howell menolak pengorbanan gajah putih ini, memainkan beteng A6. Selanjutnya gajah mundur ke E3 dan beteng bergeser ke D6 mengancam atau ingin mengeliminasi gajah peta terang putih ini. Dan Nakamura melanjutkan pukul pion di C5. Jika menteri pukul gajah ini kawan, selanjutnya gajah akan pukul kuda dengan tempo skak dan menteri putih mendapatkan menteri hitam yang ada di peta C5. Di sini hitam memilih pukul gajah peta terang dengan beteng, dipukul balik oleh menteri putih, masih tetap kawan memberikan pin-pinan bagi kuda hitam ini. Kuda pun masih tetap lumpuh. Raja ke F7, gajah mundur ke E3, menteri ke A6, dan menteri putih ke C4 menawarkan pertukaran menteri. Tawaran ditolak menteri hitam ke A8,
Dan pion D4 lanjut Nakamura. Di sini David Howell menyerah. Sebetulnya permainan masih cukup panjang apabila dilanjutkan atau hitam ngeyel kawan. Tapi melihat komposisi di atas papan, putih masih mempunyai menteri dan gajah dan keunggulan 3 pion, tidak mungkin lagi hitam berharap remis apalagi berharap menang. Putih juga mempunyai pion bebas di lajur A yang sudah siap untuk didorong di beberapa langkah berikutnya untuk promosi. Oleh karena itulah, pada posisi seperti ini sudah selayaknya bagi hitam untuk menyudahi permainan. Itulah kawan permainan David Howell saat bertemu dengan Hikaru Nakamura di turnamen London Chess Classic tahun 2011. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa kawan, nanti malam sudah digelar lagi seri final dari Chess Champions Tour 2021. Dan kalian bisa nonton live streamingnya di channel chess24.com. Linknya ada di kolom deskripsi, silakan saja klik link tersebut. Nantinya kawan-kawan bisa melihat live streamingnya sekitar jam setengah 9 malam. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.